Ini membuka sosial media kaum muslimin. Banyak sekali video-video yang menampilkan ada seorang ibu yang menyanyikan lagu, yang lagunya itu liriknya absurd lah kaum muslimin ya. Liriknya itu lirik-lirik yang mengarah kepada perkataan-perkataan yang jorok lah kaum muslimin. Tak pantas ini ya. Apalagi kalau kita lihat ibunya yang nyanyi ini kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Pakai jilbab ya, dengan musik remik, jogetan di atas panggung, nyanyi dengan lagu-lagu yang absurd lah kaum muslimin. Ini sangat sangat mengerikan kaum muslimin, sangat mengerikan, sangat menjijikkan ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita baca tulisan yang ada di video kaum muslimin, captionnya ya. Viral di media sosial, momen ibu-ibu bawakan lagu yang liriknya absurd, tapi lagunya auto bikin goyang. Yang seperti ini memang banyak yang suka kaum muslimin. Makanya kalau ada dai, ada ustadz, ya, ada gus, yang isinya majelisnya nyanyi, goyang, mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, kemudian punya jamaah banyak, jangan heran. Jangan heran seperti Ikdam punya jamaah banyak, jangan heran. Karena isinya ya goyang-goyang, bisa joget, campur baur laki-laki perempuan. Siapa yang nggak suka majelis yang seperti itu? Ya, pasti banyak yang suka. Jadi kalau mau bangga dengan banyaknya jamaah, kalau majelisnya isinya pecicilan, itu apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Hah? Ini kan bikin malu kaum muslimin. Ibu-ibu pakai jilbab, ya, nyanyi lagu-lagu yang seperti itu, liriknya seperti itu kan pantun ya, bait-bait pantun yang mengarah kepada kata-kata yang nggak bener lah kaum muslimin ya. Dan memang yang seperti ini ya banyak digemari oleh orang-orang kaum muslimin ya. Makanya ini hampir, kalau kita buka sosial media ya, hampir setiap buka itu nongol video-video yang seperti ini kaum muslimin ya. Dan memang banyak videonya kaum muslimin, banyak versi ya. Bahkan kalau kami lihat beberapa cuplikan itu ada yang sampai diundang di sebuah stasiun televisi swasta kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Asik pemerintah. Ayo kita tembak-tembak ya. Siap. Siap. DJ DJ Shalala, DJ DJ. DJ DJ Shalala, DJ DJ. Ini suaminya, anaknya, kakaknya, apa nggak malu punya orang tua seperti ini, punya kakak seperti ini, punya mbak seperti ini, punya saudari yang seperti ini kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya, sudah tampil di muka umum, jadi tontonan perempuan kaum muslimin. Ini suaminya, ini bisa jadi orang yang benar-benar dayuts kaum muslimin. Ya. Orang yang nggak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Bahkan ketika istrinya bermaksiat, istrinya jadi tontonan orang, dia nggak punya rasa malu sedikit pun, nggak punya rasa cemburu. Ya. Dan orang dayuts itu kaum muslimin, kata Nabi Muhammad SAW, nggak akan masuk surga. Dan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan seperti itu. Di antaranya diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ya, beliau berkata bahwa ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Yang pertama, pecandu khomer. Yang kedua, anak yang durhaka. Yang ketiga, dayuts. Ya, dayuts itu adalah orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Ya, contoh dayuts seperti ini kaum muslimin. Ya, istrinya, ibunya, mungkin saudara perempuannya joget-joget di atas panggung jadi tontonan dan kemudian didiamkan. Apalagi yang dinyanyikan liriknya lirik-lirik yang seperti itu kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim ya. Apalagi di belakang itu ya kita lihat ada anak-anaknya kaum muslimin. Ya, ada anak-anak yang seharusnya disuguhkan dengan suguhan-suguhan yang baik. Ya karena anak-anak dalam proses mereka itu merekam apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Kalau anak-anak merekam sesuatu yang buruk, maka outputnya yang nanti keluar dari hasil rekaman tersebut juga buruk. Tapi kalau anak-anak dihadapkan, disaksikan dengan sesuatu yang baik, ya ketika mereka merekam, nanti yang keluar rekamannya rekaman-rekaman yang baik.
Ya, coba kalau rekamannya seperti ini kaum muslimin, lirik-lirik yang seperti ini kaum muslimin. Ini kan lirik-lirik ya kanji lah kaum muslimin. Ini lirik kanji namanya. Ya. Waktuku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Ya, ini lirik kanji lah kaum muslimin. Kita yang faham dengan ya yang namanya sajak tentang pantun, ya pasti sajaknya AB gitu kaum muslimin ya. Berbeda dengan puisi. Kalau puisi nggak beraturan. Sementara ini pantun kaum muslimin. Pantun ya sajaknya ya memang sengaja diplesetkan, tapi pada hakikatnya orang mendengar seperti ini, dia tuh nyambung kaum muslimin kemana arahnya pembicaraan ini. Ya, nyambung tahu. Ya. Bahkan ini ada satu video, ada orang yang mengikuti ya lirik ini, menyanyikan lirik ini. Nah, sebenarnya arahnya ke yang ini kaum muslimin ya. Kita coba lihat videonya lah kaum muslimin. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, nggak taunya kontol. Nah, itu arahnya itu ke situ kaum muslimin ya. Jelas arahnya ke situ. Liriknya itu arahnya ke situ kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya sudah perempuan pakai jilbab nyanyi di atas panggung pula. Ya jadi tontonan laki-laki pula. Jadi tontonan ya bukan cuma laki-laki, jadi tontonan banyak orang. Ya. Ada anak kecil juga. Lah kok liriknya lirik-lirik yang seperti itu. Sedangkan lirik yang bagus saja nggak boleh. Kalau perempuan tuh nggak boleh tampil nyanyi di hadapan umum, nggak boleh. Ya ini ditambah lagi yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan kami yakin kaum muslimin, orang-orang seperti ini, ya, mereka bukan Wahabi, bukan orang-orang yang mereka sebut Salafi, yang sesat, yang berbahaya, yang intoleran, yang anti NKRI dan sebagainya. Bukan, mereka bukan Salafi. Salafi nggak mungkin seperti itu kaum muslimin. Mereka punya malu. Ya, karena memang akhlak di dalam Islam itu malu. Malu ketika berbuat maksiat. Malu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ada lebih dari 76 cabang dari keimanan. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Malu itu adalah cabang keimanan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-haya'u khairun kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Malu itu kebaikan. Ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Muslim dengan sanad dan matan yang sama. Hah? Kalau seperti ini sudah nggak punya malu kaum muslimin, nggak punya malu. Ya. Dan memang wajar kaum muslimin. Kalau kalangan awam, mereka seperti itu. Karena mereka punya guru. Dan gurunya juga sama. Membuat syair-syair, membuat lirik-lirik yang arahnya ke ya arah-arah nggak bener. Ya. Jadi kalau gurunya seperti itu juga, maka wajar. Kalau muridnya lebih parah. Ya. Pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Coba lihat gurunya seperti ini. Penceramah-penceramah orang-orang yang kebanyakan awam, kebanyakan pelaku maksiat, penceramah idola mereka ya orang-orang seperti ini. Orang seperti ini kalau datang ceramah, yang datang banyak ketawa ketiwi, ya tapi pulang nggak punya ilmu, nggak punya malu. Nasi uduk, ikan tongkol, meripate ngantuk, cekelan kunci. Kunci. Coba kaum muslimin, sama, liriknya ini sama kaum muslimin, syairnya sama, liriknya sama, naskahnya sama. Ya. Nasi uduk, ikan tongkol, mata ngantuk, pegangan kunci. Itu plesetan, aslinya nggak seperti itu. Maksudnya arahnya itu nggak ke situ kaum muslimin. Arahnya sama seperti yang diucapkan oleh nenek tadi kaum muslimin. Hah? Ku senggol-senggol, ku kira botol, ternyata disebutkan oleh nenek tadi. Lah kalau ustazahnya, eningnya, nyainya, penceramahnya, gurunya seperti ini, maka wajar kalau perempuan-perempuan yang jamaahnya itu lebih parah lagi. Wajar kaum muslimin, wajar. Ya. Dan penceramah-penceramah seperti ini, siapa namanya ini? Mumpuni. Ya, Mumpuni. Ini ikut andil di dalam menyebarkan perkataan-perkataan yang seperti itu. Minimal, ya, dia menginspirasi orang lain untuk membuat lirik-lirik yang seperti itu. Ya. Dan dengan adanya orang-orang yang terinspirasi dari dirinya, maka dia juga akan mendapatkan catatan amalnya. Semakin banyak catatan orang yang membuat seperti itu terinspirasi oleh Mumpuni, maka sebanyak itu juga Mumpuni ikut mendapatkan hasilnya, ikut mendapatkan royaltinya kaum muslimin. Ini musibah ya, na'udzubillah min dzalik ya. Dan sangat menyedihkan kaum muslimin kalau kita melihat ibu-ibu ya yang pakai jilbab jadi penyanyi, terlebih mengeluarkan perkataan-perkataan, lirik-lirik, syair-syair yang seperti itu musibah kaum muslimin. Dan munculnya penyanyi-penyanyi yang seperti itu kaum muslimin, ini sebenarnya ancaman kaum muslimin, ancaman bagi semuanya, bagi semuanya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang itu ditenggelamkan ke dalam bumi, na'udzubillah min dzalik, dan dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk.
Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kapankah hal yang seperti itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela serta khomer dianggap halal, maka tunggulah musibah yang seperti itu kaum muslimin. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari hal-hal yang seperti itu kaum muslimin ya. Dan satu pesan, ini selalu kami ingatkan kaum muslimin, jangan sampai kita ini salah dalam memilih guru agama kaum muslimin. Kalau kita salah dalam memilih guru agama, maka ya seperti itu tadi jadinya kaum muslimin ya. Seorang ulama besar Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.